Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, perkenalkan nama saya Tegar Muhammad Mus'ab, mahasiswa semester 3 Prodi Tarjamah, Fakultas Adab dan Humaniora di UIN Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai morfologi yang merupakan salah satu cabang dari ilmu linguistik. Dan pada kesempatan kali ini, saya hanya berfokus pada linguistik Arab, tidak dengan linguistik yang lainnya. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang morfologi dalam bahasa Arab. Dan tentunya saya tidak akan membahas semua aspek dari morfologi, melainkan hanya membahas tentang morfem, alomorf, lalu akar kata, dan pola kata. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita mengenal tentang morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi secara bahasa dapat diartikan sebagai ilmu bentuk. Oleh karenanya, dalam ilmu bahasa, morfologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang bentuk kata atau tentang bentuk kata dan proses pembentukannya. Gitu. Dalam dunia pondok atau dunia pesantren, gitu, mungkin morfologi ini lebih dikenal oleh para santri dengan istilah yaitu ilmu sorot. Sama pemahamannya, ilmu yang mengkaji tentang bentuk kata dan proses pembentukannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebagaimana yang telah saya singgung di awal, bahwasanya morfologi ini merupakan salah satu dari 4 unsur pokok yang ada dalam yang ada dalam linguistik bahasa. Nah, apa sih 4 unsur pokok tersebut? Yang pertama adalah fonologi atau ilmu yang mempelajari tentang suara, morfologi, ilmu yang mempelajari tentang bentuk kata dan proses pembentukannya, lalu sintaksis, ilmu yang mempelajari hubungan antar kata sehingga menjadi kalimat atau frasa, klausa, gitu. Lalu yang terakhir ada semantik. Nah, semantik ini ilmu yang mempelajari tentang makna, gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, setelah kita mengenal tentang morfologi, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu morfem. Morfem. Apa itu morfem? Morfem atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan wahdah sorfiyah adalah bentuk kata terkecil yang masih memiliki makna. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bentuk bahasa yang dipisah-pisahkan. Bentuk bahasa yang dipisah-pisahkan hingga menjadi paling kecil. Yang apabila bentuk ini dipisahkan lagi, itu dipotong lagi, dipecah lagi, maka bentuk itu maka hasilnya tidak akan memiliki makna. Itu sebagaimana yang saya kutip dalam Hidayatullah. Gitu. Morfem terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah morfem bebas, wahdatus sorfiyah, al-hurra, dan yang kedua adalah morfem terikat. Atau dalam bahasa Arabnya, wahdatus sorfiyah al-muqayyadah. Apa sih itu morfem bebas? Morfem bebas adalah morfem yang maknanya jelas, tanpa harus diikat, tanpa harus disandingkan dengan morfem lainnya. Mengapa demikian? Karena memang maknanya sudah jelas. Dia dapat berdiri sendiri karena maknanya sudah jelas dan tidak butuh dengan morfem lainnya untuk memperjelas maknanya. Gitu. Sedangkan morfem terikat, ia membutuhkan morfem lainnya untuk memperjelas maknanya. Agar kita dapat memahaminya lebih lanjut, mari kita perhatikan contoh di samping. Yaitu saya di sini meletakkan kata al-balad sebagai contoh. Al-balad di sini bukan morfem,
belum bisa dikatakan morfem karena al-balad masih bisa dipecah dan hasil dari pecahan ini masih memiliki makna gitu. Nah, kita pecah al-balad menjadi dua bagian. Yang pertama ada al dan balad. Balad artinya negeri, al ini belum jelas maknanya. Dari sini kita sudah mulai mengerti bahwasanya balad adalah morfem bebas dan al merupakan morfem terikat gitu. Kata al di sini atau morfem al ini dia maknanya baru jelas ketika disandingkan atau diikat dengan kata balad gitu. Namun jika tidak diikat dengan balad, kata al ini tidak dapat menampakkan maknanya dengan jelas gitu. Jadi kata morfem al tidak dapat berdiri sendiri, oleh karenanya disebut dengan morfem terikat. Morfem yang harus terikat, harus disanding dengan morfem lainnya agar maknanya itu jelas. Selanjutnya adalah alomorf. Menurut Al-Khuli dalam Hidayatullah, alomorf itu adalah morf yang memiliki kemiripan dengan morfem yang lain, tetapi didistribusikan secara komprehensif sehingga menjadi satu morfem. Nah, berdasarkan pengertian tersebut berarti yang dimaksud dengan morf adalah morfem terikat. Nah, sebagaimana yang kita telah bahas bahwasanya al termasuk morfem terikat. Nah, al juga memiliki alomorf, maksudnya memiliki variasi-variasi pengucapan kan, variasi-variasi pengucapan yang yang dipengaruhi oleh morfem-morfem yang lain gitu. Sebagaimana contoh di sini saya uh, memberikan macam-macam alomorf atau alomorf dari al. Di bawah ada alhamdu yang mana pengucapannya itu masih al, dan anas yang mana pengucapannya sudah berubah menjadi tampilannya berubah menjadi an, asyamsu, tampilan al berubah jadi ash, terus ar-rasul berubah lagi menjadi ar, lalu atin berubah lagi menjadi at. Nah, itulah morfem, itulah alomorf. Jadi intinya alomorf itu adalah variasi variasi sebuah morfem yang dipengaruhi oleh morfem lainnya gitu, yang dipengaruhi oleh morfem lainnya, kurang lebih seperti itu. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah akar dan pola. Akar dan pola. Dalam bahasa Arab, akar dan pola dikenal dengan asal dan wazn. Gitu. Coba perhatikan bagan yang ada. Di sini saya sudah memberikan keterangan mana kata yang merupakan akar dan mana kata yang termasuk ke dalam pola. Mungkin dari sini kita mulai sadar, kita mulai terbayang dalam pikiran kita bahwasanya yang dimaksud dengan akar itu adalah asal sebuah kata. Sedangkan pola adalah kata-kata yang terbentuk atau yang lahir dari akar tersebut. Gitu. Nah, proses pembentukan kata baru dari akar kata, dari asal sebuah kata itu disebut dengan derivasi. Dikenal dengan istilah derivasi atau dalam dunia pondoknya, dalam dunia pesantrennya dikenal dengan istilah tasrif. Coba perhatikan pola-pola kata-kata yang saya berikan keterangan sebagai pola. Di sini ada yatlubu, mutolabatun, matlubun, dan tolibun. Bagaimana saya mencari akar dari kata tersebut? Caranya, kita bisa dengan memisahkan atau memecahkan kata-kata tersebut, bentuk kata tersebut hingga menjadi bagian terkecil, yaitu morfem. Maka akan jika kita pisahkan semua kata tersebut, jika kita pecahkan semua kata tersebut, semua pola tersebut, maka yang tersisa kata terkecil yang masih memiliki makna adalah kata tolab, yaitu meminta. Gitu.
Jadi salah satu caranya adalah dengan cara kita memecahkan semua pola atau memecahkan pola-pola yang ada sehingga membentuk kata terkecil. Itu salah satu cara saya mencari akar dari sebuah pola atau dari sebuah kata. Selain itu, akar tidak hanya ada pada verba, melainkan pada nomina. Mari kita lihat slide selanjutnya. Menurut Hiwat dan Nahmat, akar tidak hanya ada pada verba, tapi juga berhubungan dengan isim jamid atau nomina primitif gitu. Nah, di sini beliau membagi akar pada isim atau akar yang berhubungan dengan isim menjadi 5. Yang pertama itu adalah biliteral, berakar 2 konsonan. Dalam bahasa Arabnya dikenal dengan sunai. Lalu triliteral berakar 3 konsonan. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan sulasi. Dan kuadriliteral berakar 4 konsonan. Dalam bahasa Arabnya disebut rubai. Lalu pentaliteral dalam bahasa Arabnya disebut khumasi, itu berakar 5 konsonan. Dan yang terakhir adalah heksaliteral, yaitu sudasi yang berakar 6 konsonan. Gitu. Apa yang dimaksud dengan berakar 2 konsonan, berakar 3 konsonan, berakar 4 konsonan, berakar 5 konsonan, berakar 6 konsonan? Apa yang dimaksud dengan demikian? Yang dimaksud adalah nomina tersebut terdiri dari 2 konsonan, terdiri dari 3 konsonan, terdiri dari 4 konsonan, dan terdiri dari 5 konsonan, terdiri dari 6 konsonan. Gitu. Sebagai contoh yang biliteral di sini adalah kata ahun yang terdiri dari 2 konsonan, yaitu hamzah dan ahun. Lalu kata naklun dari contoh triliteral yang merupakan nomina yang terdiri dari 3 konsonan, yaitu yang huruf pertamanya adalah nun, ain, dan lam. Gitu. Lalu kuadriliteral berakar 4 konsonan. Ya tadi maksudnya terdiri dari 4 konsonan. Sebagai contoh hidaun. Hidaun terdiri dari 4 konsonan. Konsonan pertamanya adalah H, huruf H. Konsonan kedua hidal, konsonan ketiga alif, dan konsonan keempat hamzah. Begitupun seterusnya. Pentalateral berakar 5 terdiri dari 5 konsonan. Di sini ada kata insan, hamzah, nun, sin, alif, nun terdiri dari 5 konsonan. Lalu kolansua yang termasuk heksaliteral, kof, lam, nun, sin, waw, ta. Nah, terdiri dari 6 konsonan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan tanggapannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.